sebetulnya roh yang tadi, kehendak untuk objektif yang dia sendiri tidak mau disensor oleh pintu gerbang sains tadi itu, kehendak objektif itu sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang dikatakan Nietzsche sebagai moral, yaitu kehendak akan kebenaran. Mengenai pertanyaan apakah kebenaran mutlak diperlukan, saya lanjutkan paragraf dari GS 344. Bukan hanya secara sebelumnya pertanyaan itu sudah mendapatkan jawaban yang afirmatif, bahkan jawaban tersebut masih harus mengafirmasinya dengan cara sedemikian rupa sehingga jawaban tersebut mengekspresikan sebuah prinsip, kepercayaan, keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih mutlak diperlukan daripada kebenaran, dan bahwa dibandingkan dengan semua hal lainnya hanyalah sekunder belaka. Kehendak absolut akan kebenaran. Apakah itu? Apakah sebuah kehendak untuk tidak membiarkan diri salah? Apakah sebuah kehendak untuk sama sekali tidak mau salah? Dalam arti kedualah, akan kebenaran itu bisa diinterpretasikan asal kita lalu menggeneralisirnya. Saya tidak mau salah. Itu dikenakan juga pada kasus partikular, saya sendiri tidak mau salah. Tetapi mengapa tidak mau salah? Mengapa tidak mau membiarkan diri salah? Lihatlah baik-baik bahwa alasan-alasan untuk kasus yang pertama terletak dalam domain yang sama sekali berbeda dengan kasus yang kedua. Kita tidak mau membiarkan diri salah karena kita mengandaikan bahwa hal itu mengganggu, berbahaya, pada dirinya sendiri fatal. Dalam arti seperti itu, sains merupakan sebuah kebijaksanaan yang handal, sebuah kehati-hatian, sesuatu yang berguna, yang toh masih memberi kita hak untuk mengemukakan keberatan kepadanya. Jadi, di balik klaim objektivitas, Nietzsche menengarai barangkali ada dua hal ini. Pertama, kehendak tidak mau membiarkan diri salah. Dan yang kedua, kehendak aku sendiri tidak mau salah. Kehendak tidak mau membiarkan diri salah, bagi Nietzsche oke lah, masih bisa dipahami, ada motif-motif altruis di balik ketika Anda masuk dalam sains objektif karena Anda tidak mau salah, karena Anda ingin supaya masyarakat juga tidak salah, supaya kemajuan bisa diperoleh. Jadi tidak ingin membiarkan kesalahan itu sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik. Meskipun Nietzsche lalu mempertanyakan, apakah dengan tidak mau membiarkan diri salah, lalu segalanya menjadi kurang mengganggu, kurang berbahaya, kurang fatal? Apa sih yang kalian ketahui secara sebelumnya yang namanya karakter eksistensi untuk akhirnya bisa menentukan bahwa lebih menguntungkan memiliki kecurigaan absolut atau kepercayaan absolut? Jika saja kedua sikap itu ternyata sama-sama mutlak diperlukan, di satu sisi harus banyak percaya sekaligus banyak curiga, lalu dari mana sains mendapatkan kepercayaan absolutnya, keyakinannya yang di atasnya sains mendasarkan dirinya? Maksudnya dari mana sains mendapatkan keyakinan bahwa kebenaran haruslah menjadi yang paling penting daripada segala yang lainnya, bahkan menjadi lebih penting dari segala keyakinan lainnya? Keyakinan seperti itu sama sekali tidak akan bisa ada jika yang namanya kebenaran dan ketidakbenaran ternyata dalam waktu yang sama berguna satu bagi lainnya. Dan memang begitulah yang sebenarnya. Konsekuensinya, kepercayaan kepada sains yang tidak bisa diragukan lagi memang ada, asal usulnya bukan dari kalkulasi kegunaan. Kepercayaan itu lahir dari suatu disposisi, pun jika pada kenyataannya kehendakan kebenaran, akan kebenaran apapun harganya tersebut terus-menerus terbukti tidak berguna dan berbahaya, apapun harganya. Oh, kita memahaminya dengan sangat baik hal itu apalagi setelah ia mengorbankan dan menyembelih satu demi satu kepercayaan di altarnya. Dengan demikian, kehendak akan kebenaran bukan berarti saya tidak mau membiarkan diri salah, melainkan tidak ada alternatif lainnya, saya tidak mau salah. Saya tidak mau saya sendiri salah. Nah, itu dia, kita ada di domain moral. Jadi di balik objektivitas ada satu, tentu saja tidak ingin ada kesalahan. Ya. Sains kan pretensinya begitu. Kalau KPU lalu menggunakan metode-metode saintifik untuk menghitung ya segala macam, kan maksudnya supaya tidak ada kesalahannya. Ya. Jadi supaya orang terbantu, ya, supaya politik maju dengan baik. Tapi di balik objektivitas,
Karena bagi Nietzsche, kalau Anda mengatakan bahwa tidak membiarkan salah, lalu pertanyaannya, lalu kenapa sih kalau ada kesalahan, lalu kenapa? Ya, kenapa kok Anda kok tidak mau membiarkan kesalahan? Kalau ada kesalahan memangnya kenapa? Ya. Kalau hidup ini campur aduk kebenaran dan kesalahan, kebenaran dan ketidakkebenaran, kebenaran dan kekeliruan, memangnya terus kenapa? Kenapa Anda hanya maunya itu ya? Kenapa Anda maunya hidup ini harus benar? Ya. Jadi berguna, sains itu baik, berguna ya, tidak membiarkan diri salah ya, supaya ya politik berjalan, pemilu berjalan, lalu nanti bisa menjadi menteri, bisa segala macam. Oke, tetapi apakah hidup itu hanya direduksi dalam soal kegunaan, apalagi dengan risiko bahwa lalu Anda menyingkirkan yang namanya kesalahan, Anda menyingkirkan yang namanya ketidakbenaran dalam hidup ini. Dan di balik itu Nietzsche memperlihatkan lebih tajam lagi, sebetulnya soalnya bukan karena tidak mau membiarkan diri salah, tapi bahwa aku pengen benar ya, aku sendiri ya tidak mau salah, jadi aku pengen benar. Bagiku kebenaran itulah ya satu-satunya yang absolut yang harus ada dan harus dipertahankan. Jadi ada kehendak mati-matian akan kebenaran di balik yang namanya klaim, katakan prosedur objektivitas yang didirikan di pintu gerbang sains. Dan kehendak akan kebenaran inilah yang dalam bahasa Nietzsche disebut moral ya, karena lalu lewat kalau Anda sudah yakin bahwa yang benar adalah begini, harus begini, maka yang benar adalah yang baik ya, artinya yang tidak benar adalah salah, buruk, jahat ya. Lalu dengan klaim itu lalu Anda bisa membabat yang salah tadi itu. Maka jangan heran kalau laboratorium saintifik itu juga moralnya sangat tinggi begitu ya. Karena kalau mereka sudah menemukan begini ya, ini adalah kebenaran ya, ini adalah yang kebaikan begitu ya. Omongan-omongan yang lain, pendapat-pendapat yang lain ya akan dihabisi, ya, dihilangkan. Nietzsche mengkritik bahwa di balik kehendak objektivitas atas sains ada yang namanya kehendak mati-matian akan kebenaran. Pun seandainya nanti yang namanya dalam prosedur penelitian saintifik itu ternyata kebenaran yang mereka hasilkan ternyata nanti difalsifikasi atau dikelirukan oleh orang lain, mengapa dia masih mati-matian memperjuangkan bahwa kebenaran adalah betul-betul sang kebenaran? Pisau tajam Nietzsche membuktikan bahwa di sini ada sesuatu yang sama sekali lain, di luar wilayah benar salah. Ada sesuatu yang begitu personal yang menyangkut kedirian dari kaum saintifik. Kebutuhan untuk percaya memanifestasikan dirinya dalam kehendak akan kebenaran. Dan jelas karena menyangkut kepercayaan, maka kehendak akan kebenaran itu sendiri berada di luar wilayah benar salah. Bukannya berbicara tentang sesuatu yang benar atau salah, kehendak akan kebenaran adalah manifestasi dari kebutuhan akan pegangan, kebutuhan akan sandaran. Tentu saja hal ini akan makin jelas ya, bahwa soal kehendak akan kebenaran ini tidak ada hubungannya dengan benar salah ya. Ini tampak dalam diri kalau kita menganalisis misalnya kaum fanatik agama. Ya. Kehendak akan kebenarannya termanifestasikan dalam katakan ayat-ayat yang dia temukan atau ajaran seorang guru agama yang dia temukan, maka itulah kebenaran ya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan benar salah ya, bahwa ajarannya itu sebetulnya salah, ajarannya itu sebetulnya hanya guru itu sebetulnya hanya ngomong ngawur begitu ya. Tidak ada hubungannya dengan benar salahnya ajaran, tapi kehendak itu sendiri ya, hasrat ya, keinginan ya, itulah yang menentukan. Dan dalam katakan fanatisme agama maupun fanatisme sains, semakin orang mengatakan bahwa Anda salah, semakin Anda beriman. Ya itu repotnya kalau kita berdiskusi dengan orang fanatik kan begitu kan. Semakin kita tunjukkan bahwa dia salah, semakin dia malah percaya dengan omongannya. Dia akan selalu menemukan apa saja untuk membenarkan dirinya dan menyalahkan siapa saja. Bahkan seluruh dunia yang akan dia salahkan. Yang benar adalah dirinya sendiri. Nah, Nietzsche akan melihat bahwa di balik kehendak akan kebenaran itu ya, itulah kehendak akan pegangan, kehendak akan sandaran ya. Kaum saintifik butuh sesuatu untuk bertopang ya, dan itu terwujud dalam kehendak mereka untuk akan kebenaran.
Dan kalau mereka seperti itu, bagi Nietzsche tidak ada kata lain kecuali karena mereka adalah orang-orang yang sebetulnya cacat, lemah, loyo, dekaden, terserak-serak. Berhadapan dengan kebenaran dan ketidakbenaran, penampakan dan kedalaman, yang dua-duanya merupakan segi dari realitas yang sama. Ya, bagi Nietzsche kan benar tidak benar, ya, selubung kedalaman, ya, selubung realitas itu adalah ya dua-duanya adalah aspek dari realitas yang harus diterima apa adanya. Nietzsche mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif mengenai sikap manusia di depan realitas apa adanya. Dalam potongan keempat, dengan tajam dia akan mengatakan, marilah kita menginterogasi diri kita sendiri secara serius. Mengapa kamu tidak mau salah? Meskipun yang ada itu sebenarnya hanya penampakan, dan memang penampakan itu ada. Hidup itu ternyata ada untuk penampakan. Maksudku dengan penampakan adalah kesalahan, jebakan, penyamaran, kebutaan, dan pembutaan diri. Sementara di sisi lain, bentuk besar lainnya dari hidup selalu menunjukkan dirinya bagi kaum polutropoi yang tidak begitu mati-matian memegang tuntutan moral. Ungkapan semacam itu mungkin bisa diistilahkan dengan enak sebagai Don Quixotisme, orang yang terlalu bersemangat tetapi konyol. Meski konyol, bisa jadi sikap seperti itu mau menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Sebuah prinsip destruktif yang memusuhi hidup. Kehendak akan kebenaran boleh jadi secara diam-diam adalah kehendak akan kematian. Dengan demikian, pertanyaan tentang sains membawa kita ke problem moral. Setelah semua itu, moral itu untuk apa? Jika saja kehidupan, alam, dan sejarah ini semua adalah immoral, tanpa keraguan sedikitpun, roh yang maunya eksak dalam arti yang paling berani dan paling akhir, sebagaimana sudah diandaikan dalam kepercayaan akan sains, dengannya otomatis menyatakan sebuah dunia lain, dunia yang lain dari hidup, alam, dan sejarah yang ada. Dan roh tersebut mengafirmasi dunia lain. Bukankah kemudian dia harus menolak kebalikannya, yaitu menolak dunia ini, dunia kita? Orang yang fanatik akan kebenaran juga dalam sains, mungkin kita bisa mengatakan itu orang konyol, ya, seperti Don Quixote, ya, Don Quixote yang karena keinginannya menjadi satria, lalu apapun dia pikir itu adalah musuh, ya, maka kincir angin dia tabrak begitu, ya. Nanti ketemu orang dia pikir raksasa, lalu dia pukuli, padahal orang tidak tahu apa-apa, ya. Mungkin kita bilang orang-orang fanatik itu orang konyol, ya. Tapi sebetulnya lebih parah dari itu. Nietzsche mengatakan jangan-jangan ada yang lebih mengerikan, yaitu di balik fanatisme akan kebenaran itu ada prinsip destruktif yang memusuhi kehidupan. Kehendak akan kebenaran adalah secara diam-diam kehendak akan kematian. Jadi ketika Anda menyatakan bahwa kebenaran adalah seperti ini, Anda sedang mencerabut realitas, Anda sedang membuat ide fix, Anda sedang membentuk dunia ideal Anda sendiri, dan kebenaran itulah sebagai satu-satunya paling benar, artinya realitas ini, dunia ini yang seada-adanya sedang Anda tolak. Dan kalau Anda sudah menolaknya, maka dihancurkan juga tidak apa-apa, ya. Di balik kehendak kebenaran, Nietzsche mengatakan hati-hati, di situ ada kehendak akan kematian. Jadi posisi Nietzsche tentu saja menghendaki bahwa ketidakbenaran dan kebenaran itu campur. Ya, kita tidak bisa atas nama apa begitu, ya, kita bisa mengatakan bahwa yang benar seperti ini, yang lain ini. Padahal dunia yang kita punya ini ya dunia seperti ini, campur aduk dari semuanya. Jadi bila ketidakbenaran itu juga berguna, karena ketidakbenaran kita tahu, ya, yang namanya kesalahan, yang namanya kekeliruan, yang namanya ketidakbenaran, ya, yang namanya kita semua punya pengalaman, ya, salah, ya. Kita tahu bahwa yang namanya ketidakbenaran, kekeliruan itu juga seringkali berguna, ya kan? Nah, kalau yang berguna-berguna ini kita hilangkan atas nama kebenaran begitu, ya. Bukankah di situ kita sedang mengamputasi yang namanya hidup? Kita sedang memotong kehidupan. Wajah sains dalam praksisnya terwujudkan dalam pemerkosaan habis-habisan, ya. Kalau saat ini dengan kritik-kritik dari mazhab Frankfurt, ya, Adorno, Horkheimer,
atau kemudian dengan kesadaran ekologis segala macam. Bila saat ini kita tahu bahwa wajah sains itu dalam praksisnya terwujudkan dalam pemerkosaan habis-habisan atas sumber daya alam, pemincangan keseimbangan ekologis, dan bahkan semacam pereduksian manusia, Nietzsche sudah melihatnya. Jadi ini semua karena akarnya ada dalam kehendak mati-matian akan kebenaran. Yang sama seperti kaum fanatik agama, ya, selalu destruktif. Kaum di sini saya tunjukkan dalam catatan kaki tulisan-tulisan Max Horkheimer dan Adorno, Frankfurt School, ya, yang menunjukkan bahwa the power of progress, jadi daya kemajuan itu memang akhirnya menjadi progress of power, ya, di mana kemajuan atas dasar sains dan teknologi itu akhirnya memang lalu membuat sains teknologi memang berkuasa dan memberangus, mereduksi manusia menjadi sekedar hidup dalam satu dimensinya. Dan dibalik kehendak akan kebenaran, selalu dalam analisis Nietzsche nanti akan terlihat bahwa di situ adalah manusia yang terserak, manusia yang dia mengidealkan sesuatu karena sebetulnya dia punya dendam pada realitas. Sikap yang dianjurkan Nietzsche sebagaimana ditulis di teks yang saya bacakan tadi adalah tentu adalah sikap polutropoi, artinya orang yang dalam waktu yang sama memiliki sudut pandang yang banyak, ya, atau yang sering disebut perspektivisme. Dan kemampuan untuk perspektivis inilah yang akan membantu kita untuk mengakui realitas apa adanya, realitas yang di mata Nietzsche immoral. Artinya apa? Artinya dia tidak punya, ya, realitas itu sendiri tidak punya kebaikan, tidak punya kejahatan, tidak punya kebenaran, tidak punya kesalahan. Ya, realitas itu ya realitas, gitu ya. Apa yang ada itu ya ada. Manusialah yang lalu memberikan semacam nilai-nilai moral, ya, mana yang baik, mana yang buruk terhadap realitas. Pada potongan terakhir gaya Siensia 344, ya, maka Nietzsche dengan jelas mengatakan di balik sains ada kepercayaan metafisik. Tentunya kalian sudah mengerti kemana saya akan sampai. Sebuah kepercayaan metafisis yang atasnya kepercayaan kita pada sains dilandaskan selalu ada. Kita yang lain yang saat ini sedang mencari pengetahuan, kita yang lain yang tanpa Tuhan dan anti metafisikus, meskipun begitu kita toh masih meminjam api dari kebakaran yang sudah dikobarkan oleh sebuah kepercayaan milenar, kepercayaan Kristiani yang juga merupakan kepercayaannya Platon, kepercayaan bahwa Tuhan adalah kebenaran, bahwa kebenaran itu ilahi. Tetapi lalu harus bilang apa jika ini semua semakin lama semakin terdiskreditkan, jika semuanya ternyatakan sebagai tidak ilahi, jika semua itu ternyata adalah kesalahan, kebutaan, kebohongan, dan jika Tuhan itu sendiri ternyata kebohongan kita yang paling tahan lama. Jadi Nietzsche membawa analisis tentang sains ke dalam kepercayaan metafisika dan ke dalam kepercayaan mengenai Tuhan sebagai kebenaran. Dan dalam analisis Nietzsche memang yang namanya kematian Tuhan nanti, kematian Tuhan adalah kematian dari dalam sendiri. Ya, bahwa orang-orang bermental sains ini sendirilah, ya, para pemuja kebenaran ini sendirilah yang katakan dari metafisika lalu memunculkan sains teknologi. Sains teknologi ini akan membawa ateisme itu sendiri, ya. Jadi Tuhan sudah dibunuh oleh ateisme itu sendiri. Dan dalam katakan semua fiksasi atas yang namanya ideal, disitulah dalam pembekuan itulah sebetulnya yang namanya pembunuhan atas yang namanya kebenaran, atas yang namanya Tuhan sudah terjadi.